Kembali di Kompas Siang, Saudara, seorang polwan yang membakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur telah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban yang juga merupakan anggota kepolisian telah dimakamkan di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur. Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur menetapkan Bribtu FN sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya, Bribtu Rian Dwi Wicaksono, yang mengakibatkan korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Kejadian bermula saat tersangka Bribtu FN pada Sabtu sekitar pukul 10 pagi cekcok dengan suaminya Bribtu Rian Dwi Wicaksono. Kemudian tersangka sempat membeli bensin dan menyiramkan ke tubuh korban. Dari pengakuan tersangka, ia tak sengaja menyalakan api di tisu yang langsung menyambar korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar 90% dan dinyatakan meninggal setelah mendapatkan perawatan. Sedangkan akibat perbuatannya, tersangka mengalami trauma dan mendapat pendampingan psikiater. Saat ini sekali lagi yang bersangkutan atau yang sudah dinyatakan tersangka oleh Subdit 4 Ditreskrimum Renakta ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul terhadap kejadian ini. Soal statusnya kan sudah tersangka, ya. Nah, untuk konstruksi hukumnya kemana gitu? Ya, sementara ini kita masih terapkan pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah duka Bribtu Rian Dwi Wicaksono yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Jombang saat jenazah tiba. Usai disemayamkan beberapa saat di rumah duka, jenazah kemudian diberangkatkan menuju pemakaman umum desa setempat. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan dan disaksikan sanak keluarga, anggota Polres Jombang dan Mojokerto, serta sejumlah tetangga. Kemarin masih dinas ya, jadi sebelum kejadian masih dinas. Kebetulan saya juga ketemu masih dinas anaknya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang ada permasalahan, tidak, kita tidak kelihatan karena anaknya juga diem. Tapi ya kalau diajak komunikasi bagus sekali anaknya. Dari pemeriksaan sementara, emosi tersangka dipicu karena korban disebut kerap menghabiskan uang untuk judi online. Keduanya terlibat cekcok di garasi rumah mereka di asrama polisi Kranggan, Mojokerto, hingga akhirnya insiden pembakaran terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah ada rekan kami Via Irmar di Mapolda Jawa Timur yang memantau perkembangan penanganan kasus ini. Via, hingga saat ini bagaimana kondisi dari polwan dan keluarga polisi yang turut menjadi korban? Selamat siang Juno dan juga saudara, terkait tentang kondisi polwan yang membakar suaminya sendiri yang juga merupakan seorang polisi, di mana saat ini sudah dilakukan penahanan di Polda Jawa Timur. Namun meski sudah ditahan, tetapi Bribtu Fadilatun Nikmah yang merupakan tersangka dari peristiwa ini masih didampingi oleh psikiatri di Polda Jawa Timur. Jadi masih mendapatkan pendampingan secara psikologis karena mengingat kondisi tersangka saat ini masih kaget dan juga trauma atas peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin di asrama polisi yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, karena masih dilakukan pendampingan secara psikologis, artinya pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka ini masih ditunda terlebih dahulu karena menunggu kondisi dari tersangka ini membaik, stabil, dan juga siap memberikan keterangan. Karena memang ada beberapa hal yang akan didalami oleh polisi, khususnya penyidik di Polda Jawa Timur terkait apakah insiden atau peristiwa polwan atau tersangka ini membakar suaminya ini disengaja ataupun tidak, termasuk juga nantinya pasal apa saja, pasal berapa saja yang dikenakan oleh polisi terhadap tersangka yang sudah ditahan di Polda Jawa Timur saat ini. Karena memang sementara dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh polisi beberapa waktu yang lalu bahwa hingga saat ini motif dari tersangka melakukan hal tersebut kepada korban yang juga merupakan suaminya, yaitu Bribtu Rian Dwi Wicaksono,
lantaran tersangka ini kesal uang, terutama uang yang didapatkan dari gaji ke-13 sebesar Rp2.800.000 ini digunakan untuk bermain judi online. Padahal tersangka ingin uang tersebut digunakan oleh tersangka maupun juga korban untuk membiayai kehidupan sehari-hari, termasuk juga untuk ketiga anaknya yang kalau diketahui bahwa tersangka dan juga korban ini memiliki 3 anak yang masih di bawah umur. 2 anaknya ini merupakan kembar dan berusia 2 tahun, sedangkan anak yang terakhir atau anak yang ketiga ini berusia sekitar 4 bulan. Namun justru kenyataannya dibuat oleh korban untuk bermain judi online sebesar Rp2 juta, sehingga uang yang tersisa di dalam ATM yaitu sekitar Rp800.000. Sementara terkait kondisi anak-anak korban dan juga tersangka saat ini tengah dirawat oleh keluarga besar mereka dan saja didampingi oleh keluarga besar mereka karena mengingat ibunya yang saat ini menjadi tersangka sudah ditahan di Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Juno. Ini apa saja motif yang telah didalami oleh pihak kepolisian dan apa betul kasus ini dipicu terkait dengan ancaman suami yang terbelit judi online? Terkait tentang ancaman tersebut, ini masih perlu pendalaman dari penyidik yang ada di Polda Jawa Timur. Namun untuk sementara ini dari hasil pemeriksaan dan juga sejumlah proses hukum yang sudah dilakukan termasuk salah satunya olah TKP bahwa amarah yang dimiliki oleh tersangka terhadap korban ini dipicu lantaran uang atau gaji ke-13 ini dipergunakan untuk judi online. Dan adapun olah TKP yang sudah dilakukan oleh Polda Jawa Timur dan juga Polresta Mojokerto beberapa waktu yang lalu pasca peristiwa ini terjadi, yaitu ada 1 buah botol air mineral yang digunakan untuk menyimpan bensin. Ini ukurannya sekitar 1,5 liter, kemudian juga korek api serta sisa baju korban yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dan akibat peristiwa ini, Juno dan juga saudara, korban ini mengalami luka yang cukup besar, yaitu lebih dari 90%, dan luka bakar tersebut dirasakan oleh korban di sekujur tubuhnya dan secara intensif selama sekitar 24 jam korban sempat dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo hingga akhirnya pada hari Minggu siang kemarin korban dinyatakan meninggal dunia dan telah dikebumikan di daerah asalnya yaitu di Jombang, Jawa Timur. Tadi. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, via Irmar dari Mapolda, Jawa Timur.